Ya, halo semuanya. Kita lanjutkan materi kita dari spanning tree atau pohon merentang. Jadi misalkan kita punya sebuah graf sederhana. Jadi pengertian dari graf sederhana itu dari materi kemarin adalah graf yang tidak memiliki loop maupun sisi. Nah, sebuah pohon merentang dari si G ini, dari si graf sederhana ini adalah upagraf atau subgraf dari graf tersebut yang merupakan pohon dan yang juga memiliki setiap simpul pada graf yang tadi. Jadi perbedaannya adalah kalau pada pohon tidak terdapat sirkuit, sedangkan graf itu memiliki sirkuit. Nah, di sini kita disuguhkan sebuah graf sederhana. Kita disuruh untuk mencari sebuah pohon merentang dari graf tersebut. Nah, berarti langkah pertama yang kita ambil adalah gimana caranya si graf ini tidak memiliki sirkuit. Nah, di sini ada beberapa sirkuit A, B, F, E misalkan, kemudian F, C, D. Dan jadi kita menghilangkan itu. Langkah yang pertama adalah kita menghilangkan A dengan E-nya. Kemudian karena masih terdapat sirkuit lagi yaitu F, C, G, langkah selanjutnya dan juga E, F, G kembali ke E lagi, kita menghilangkan si E, F. Masih ada juga yaitu si G, C, G yang tadi. Nah, sekarang kita hapuslah si C, G-nya. Nah, setelah dilihat ternyata tidak memiliki sirkuit lagi dan semua simpul terdapat di dalam tree-nya. Itu ya. Jadi hal yang perlu dilihat adalah ubahlah si graf ini, yang si graf awal yang tadi sehingga tidak memiliki sirkuit, dan kemudian dia harus mengandung semua simpul yang terdapat pada graf awalnya. Di kesimpulannya, inilah merupakan salah satu contoh dari spanning tree dari si graf awal kita yang sebelumnya. Kemudian di sini ada teorema terkait sebuah pohon merentang itu dikatakan yang seperti apa. Nah, jadi katanya teorema yang pertama dan juga satu-satunya, sebuah graf sederhana adalah terhubung jika dan hanya jika dia memiliki minimum satu spanning tree. Nah, jadi pembuktiannya adalah misalkan kita punya sebuah graf sederhana yang memiliki pohon merentang T. Nah, T ini harus mengandung setiap simpul pada G dan terdapat sebuah lintasan yang menghubungkan. T merupakan subgraf dari G, jadi terdapat sebuah lintasan pada G. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke metode-metode yang digunakan dalam membentuk suatu spanning tree itu. Yang pertama adalah DFS, yaitu depth first search, yaitu pencarian pertamanya itu dari kedalamannya. Nah, si DFS ini dilihat dari metodenya, dia mirip seperti post order pada pohon traversal kita sebelumnya. Jadi kalau kita ingat kembali, post order itu dimulai dari root atau akar, kemudian lanjut ke subgraf dari yang terhubung dengan si akar tersebut, yaitu kedalamannya. Jadi dia tidak melihat sisi tetangganya, tapi adalah kedalaman atau subgrafnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi di sini terdapat 4 langkah, di mana diawali dari membentuk sebuah lintasan yang dimulai dari simpul, kemudian secara berurutan menambahkan sisi dan simpul, di mana jembatan yang baru itu adalah yang merupakan sisi terakhir pada suatu lintasan yang juga belum terdapat pada lintasan tersebut. Nah, yang kedua, jika lintasan sudah mengandung semua simpul pada graf, nah maka pohon itulah yang disebut dengan spanning tree-nya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jika tidak, maka kita kembali lagi ke awal dan membentuk suatu lintasan yang baru pada simpul tersebut yang belum dikunjungin. Nah, langkah yang keempat, kita mengulangi langkah yang kedua dan yang ketiga sampai semua simpul sudah terdapat pada spanning tree kita. Tapi ingat, tidak boleh terdapat simpul
sebuah graf sederhana, kita lihat di sini masih terdapat sirkuit. Jadi E, D, F, kemudian F, G, H. Nah, yang pertama kita ambil simpul F sebagai akarnya. Kemudian kita lihat di sini F itu ternyata terhubung dengan D, E, G, dan H. Kita memilih salah satu. Contohnya kita ambil dia yang pertama adalah yang terhubung ke G. Jadi seperti yang tadi, post order, setelah dia ke root, dia langsung ke subgraph atau keturunan subgraph dari simpul yang akan kita ambil selanjutnya. Berhubung yang kita ambil adalah G, maka kita langsung lihat siapa-siapa saja yang keturunan dari si G ini. Jadi si G akan terhubung dengan H, kemudian akan terhubung dengan K, dan akan terhubung dengan J. Nah, langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga adalah ternyata masih ada, setelah kita buat yang tadi ini, ternyata masih ada simpul yang belum terdapat pada si subgraphnya, yaitu simpul I. Jadi kita hubungkanlah si H ini dengan I. Selanjutnya kita sudah selesai dengan subgraph yang bagian G. Sekarang kita berangkat ke bagian yang D. Nah, di sini kita memilih yang D. Sebenarnya akan ada dua cara, bisa ke D, bisa ke E. Terserah kalian mengambil yang mana, tapi pokoknya udah terdapat sirkuit pada tree yang akan kita bentuk. Jadi di sini kita pilih salah satu, karena kalau misalkan kita pilih keduanya, dia akan membentuk tree. Jadi di sini kita pilih yang D, kemudian D-nya itu terhubung dengan E, kemudian E dengan C, kemudian C dengan A, dan juga dengan C dengan A, dan juga dengan B. Nah, berarti ini adalah pohon merentang yang dibentuk dari graf kita sebelumnya dengan menggunakan metode DVS. Nah, ini adalah hasil akhir dari spanning tree yang kita bentuk. Di sini jadi terdapat sisi yang tidak dipilih, yaitu sisi EF dan sisi FH. Jadi sisi yang dipilih ini disebutlah dengan sisi pohon, sedangkan sisi yang tidak dipilih disebutlah dengan sisi belakang atau back edge. Nah, ini adalah pseudocode-nya dari algoritma DVS. Jadi terlihat di sini merupakan algoritma yang rekursif, karena langkah-langkahnya itu adalah selalu sama dan selalu mengarah ke langkah yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu breadth first search. Jadi pencarian pertamanya itu dimulai dari keluasan. Jadi dilihat dari metodenya, dia itu mirip seperti pre-order pada materi kita yang kemarin. Pre-order itu adalah dia dimulai dari akar dulu, kemudian langsung ke keturunannya, yaitu melebar. Ini adalah keluasan melebar, berbeda dengan DVS tadi adalah kedalamannya terlebih dahulu. Kalau BVS ini adalah keturunan yang persis di bawahnya. Nah, di sini terdapat tiga langkah untuk memahami langkah tersebut. Ini kita disuguhkan sebuah graf, akan mencari spanning tree-nya dengan menggunakan metode BVS. Yang pertama, sama seperti DVS, kita mencari root-nya dulu. Misalkan root yang kita pilih adalah simpul E. Kemudian setelah dapat simpul E, kita cari siapa simpul-simpul yang terhubung kepada simpul si E itu tadi, yang kita anggap sebagai keturunannya. Jadi di sini E terhubung dengan B, D, F, dan I. Ini adalah keturunannya yang pertama. Kemudian lanjut ke kita mencari keturunan dari setiap simpul yang sudah ada di sebelumnya. Jadi misalkan B, dia terhubung dengan A dengan C, kemudian D, dia terhubung dengan H, F dengan GJ, dan I dengan K. Demikianlah sampai semua simpul tersebut
Demikianlah sampai semua simpul tersebut terdapat di dalam tree kita. Tapi satu yang harus kita catat, bahwa simpul yang kita hubungkan itu tidak boleh mengandung sirkuit di sini. Nah, di sini adalah hasil akhirnya, yaitu terdapat sisi-sisi yang tidak kita ambil karena dia mengandung sirkuit. Contohnya adalah sisi AD, sisi HI, sisi IJ, JG, dan HK. Jadi di sini yang biru itu adalah merupakan jembatan pohonnya, sedangkan yang hitam, yaitu sisi yang tidak kita ambil, itu merupakan sisi belakangnya atau back edge. Nah, ini adalah pseudocode-nya jika kita mendeskripsikan BVS ini ke dalam algoritma. Nah, selanjutnya kita masuk ke depth research DVS pada graf berarah. Jadi sebenarnya antara DVS dan BVS itu dapat dengan mudah kita modifikasi dalam mencari sebuah spanning tree di dalam graf berarah. Tapi hasilnya itu sebenarnya tidak spanning tree lagi, tapi lebih ke spanning forest atau hutan merentang. Nah, contohnya di sini kita punya graf yang berarah dan connected, yaitu terdapat banyak simpul. Kalau misalkan kita disuruh untuk mencari hutan merentangnya, nah di sini terdapat graf berarah. Contohnya kita menggunakan metode DVS, berarti artinya kita lebih fokus ke subgraf yang terbentuk di dalam suatu simpul tersebut. Jadi misalkan kalau kita mulai dari simpul A, kita langsung lihat siapa aja yang terhubung dengan simpul A dalam bentuk subgrafnya. Nah, jadi di sini terdapatlah pohon merentang itu yang dimaksud. Kenapa bukan spanning tree? Karena dia tidak terhubung satu sama lain. Nah, aplikasi dari si DVS ini pada pohon berarah itu adalah kita gunakan atau digunakan pada indeks website. Jadi dia itu akan mengarah, atau program crawling itu akan mengeksplor web spider yang terdapat atau yang dia kenal saja, atau kalau misalkan dilihat di sini yang dia memiliki arah kepada web spider tersebut. Nah, sekarang masuk ke minimum spanning tree. Nah, minimum spanning tree di sini, yang dimaksud dengan minimum spanning tree adalah spanning tree yang memiliki total bobot itu yang paling minimum. Jadi antara si BVS maupun si DVS ini itu akan menghasilkan spanning tree yang minimum jika semuanya itu memiliki bobot yang sama. Nah, berarti artinya di bobot yang sama. Nah, catatannya berarti dalam minimum spanning tree ini kita fokus ke graf yang tidak berarah. Nah, ini adalah kegunaan dari spanning tree atau aplikasi yang digunakan dalam MST ini, minimum spanning tree ini. Yang pertama itu dalam membentuk jaringan kabel dengan biaya yang minimum, kemudian untuk membentuk jaringan jalan juga dengan biaya yang minimum, kemudian dalam sisi teknik elektronya dia digunakan untuk membentuk persamaan sirkuit dalam jaringan elektrik dan juga untuk menemukan noisy pixel dalam pencitraan nanti. Dua algoritma dalam mencari minimum spanning tree. Yang pertama adalah Kruskal algorithm dan Prim's algorithm. Nah, Kruskal algorithm ini dia dimulai dengan hutan dari sebuah pohon. Dua algoritma, Kruskal algorithm dan Prim's algorithm. Algoritma Kruskal ini dimulai dengan hutan dari simpul-simpul dari sebuah pohon, kemudian menambahkannya dengan sisi
yang memiliki bobot minimum yang terhubung dengan dua komponen. Sedangkan kalau algoritma prim, dia dimulainya bahkan sisi yang minimum untuk membentuk sebuah. Nah, jadi kenapa dua algoritma ini penting? Karena contohnya gini, kita punya sebuah graf di sini. Ini akan ada banyak spanning tree yang akan terbentuk, baik itu dengan metode DVS maupun metode BVS. Nah, untuk menentukan ini, kenapa algoritma ini penting? Jadi misalkan kita punya graf di sini. Graf ini terdapat banyak spanning tree yang akan terbentuk, baik itu dalam DVS maupun BVS. Karena masing-masing untuk DVS dan BVS, dia bebas menentukan siapa yang akan menjadi akarnya. Jadi inilah contoh dari di antara 20 spanning tree yang tadi. Kemudian terdapat dua biaya yang sama atau lintah untuk mengetahui pemilihan yang minim, itulah dibentuk algoritma 2 yang sebelumnya. Nah, ini adalah perbedaan secara garis besar antara si Kruskal dan si prim. Jadi yang pertama di sini si Kruskal, dia memilih sisi yang paling kecil. Dia memilih dulu sisi yang paling kecil dari sebuah graf yang diberikan. Kemudian dia akan memilih lintasan yang paling kecil di sisi yang dipilih sebelumnya dan tidak membentuk sebuah. Dan langkah yang kedua inilah dilakukan terus-menerus sampai semua simpul sudah terdapat di dalam sebuah spanning tree-nya. Nah, sedangkan si algoritma prim, dia memilih bebas di dalam simpulnya, kemudian di dalam simpulnya tersebut dia akan menghubungkan dengan simpul lain yang memiliki bobot yang paling rendah. Kemudian langkah yang ketiga, dia akan memilih simpul yang paling pendek itu, tapi yang masih terhubung dengan simpul yang sebelumnya. Nah, langkah yang ketiga inilah yang akan kita ulangi sampai semua simpul itu terhubung. Jadi perbedaannya adalah di Kruskal kita mengurutkan siapa yang lebih kecil dulu, kemudian memilih si simpul tersebut. Sedangkan kalau dalam si prim, dia bebas memilih siapa di dalam graf. Nah, di sini terdapat sebuah graf yang tidak berarah dengan bobot masing-masing. Kita disuruh untuk menggunakan pencarian spanning tree dengan menggunakan Kruskal. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan langkah-langkahnya, kita mengurutkan siapa dulu sisi yang memiliki bobot terkecil. Jadi di sini kita urutkan semuanya, dimulai dari DE itu memiliki bobot 1, DG itu 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita pilih siapa bobot yang terkecil. Berhubung DE adalah bobot yang terkecil, yaitu kita pilih simpul D dan E. Kemudian lanjut dengan simpul yang kedua yang memiliki bobot terkecil juga, yaitu DG. Nah, sebenarnya ada simpul yang terkecil selanjutnya adalah 3, namun yaitu dari E ke G. Namun jika kita memilih simpul ini, dia itu akan membentuk sirkuit, yaitu dari E, D, G, dan ke E lagi. Jadi jembatan ini terpaksa tidak kita pilih. Kita lanjut ke jembatan yang lain yang memiliki bobot 3 juga, yaitu dari C ke D. Kemudian lanjut dari G ke H memiliki bobot 3 juga. Kemudian C ke F, B ke C. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian bobot yang paling kecil selanjutnya setelah dari BC adalah BE, bobotnya adalah 4. Namun jika kita pilih jembatan ini, dia akan membentuk sirkuit. Jadi jembatan BE tidak kita input ke dalam. Nah, sama juga halnya untuk B ke F. B ke F bobotnya sama-sama 4 dan B ke H juga 4, namun karena dia akan membentuk sirkuit, jadi jembatan ini tidak akan kita ambil
sebagai minimum spanning simple yang selanjutnya adalah jembatan yang selanjutnya adalah HH, yaitu dengan bobot 5. Ini adalah hasilnya. Jadi setelah semuanya simpul sudah terdapat di dalam lintasan dan tidak terdapat lagi sirkuit, inilah diketahui bahwa total bobotnya itu adalah 21. Jadi terdapat banyak lintasan atau terdapat banyak jembatan yang tidak masuk ke dalam spanning tree-nya karena karena bobotnya 1, karena bobotnya itu berat atau tinggi, kemudian juga dia akan membentuk. Nah, lanjut ke algoritma yang selanjutnya. Jadi algoritma prim ini menemukan minimum spanning tree-nya itu dengan menggunakan langkah yang tadi. Di sini adalah langkah-langkah lebih rincinya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini adalah contoh soal untuk graf yang akan kita cari minimum spanning tree-nya dengan menggunakan algoritma prim. Nah, kita buat list dulu siapa saja simpul-simpulnya, karena kita ingat tadi kembali bahwa si prim ini dia bebas memilih siapapun simpul yang akan kita kunjungi terlebih dahulu. Berbeda dengan kruskal. Kruskal itu yang memiliki bobot minimum, sedangkan si prim karena kita bebas, jadi kita list siapa simpul yang tersedia di dalam sebuah simpul yang kita ambil. Nah, di sini karena kita untuk algoritma prim itu dimulai dari sembarang simpul, kita pilih simpul D. Di sini kita terdapat beberapa tabel. K-nya itu adalah jika kita sudah mengunjungi si simpul tersebut, kemudian D-nya itu adalah derajatnya atau lintasannya bobotnya berapa, kemudian PF-nya itu adalah dia berasal dari simpul siapa. Nah, di sini kita memilih D. Ini kita buat T dan 0 di sini karena dia belum mengunjungi siapapun. Kemudian sesuai metodenya, dari simpul D kita lihat siapa yang terhubung dengan simpul D tersebut dan siapa yang memiliki bobot yang paling kecil. Jadi di sini dari simpul D itu terdapat simpul C yang bobotnya 3, E bobotnya 25, F bobotnya 18, dan G 2. Yang kita pilih adalah si G karena dia memiliki bobot yang lebih kecil. Jadi kita tuliskan di sini adalah T karena kita sudah kunjungin, dan di sini adalah bobotnya, dan di sini adalah C. Nah, di sini setelah dari D ke G, kita lihat lagi G ini ternyata, jadi kita tuliskan T di sini. Kemudian dari T yang paling kecil selanjutnya adalah H. Ini adalah kita kunjungi juga, dan C ini juga kita kunjungi. Jadi di sini adalah kurang, di sini kita menuliskan T sebenarnya, dan juga di P. Nah, di sini berarti yang kita pilih adalah dari G ke H dan juga dari D ke C. Nah, kita bisa langsung memilih kedua simpul tersebut dengan jarak yang paling minimum. Demikianlah seterusnya sampai semua simpul dikunjungin dan tidak terbentuk. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita peroleh dengan bobot totalnya itu adalah 21. Simpulannya di sini, perbedaan antara algoritma prim dan kruskal adalah himpunan yang dengan sisi yang terpilih itu akan membentuk sebuah pohon yang akan sama. Jadi pohon akhir yang terbentuk itu akan sama, baik itu menggunakan prim dan juga kruskal. Di dalam algoritma prim, sisi atau jembatan yang ditambahkan itu ke dalam suatu pohon itu adalah merupakan, kemudian antara kedua algoritma tersebut selalu memberikan panjang yang sama. Karena berbeda simpul asal dan juga berbeda metode, mereka akan membentuk setiap simpul yang berbeda. Nah, kemudian antara kedua algoritma tersebut itu akan selalu memberikan solusi yang sama, solusi dengan panjang yang sama. Karena mereka memiliki metode yang berbeda, jadi biasanya sisi yang akan diambilnya itu berbeda urutannya.
Sip, sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya.